Ia adalah putri sulung seorang pemimpin mulia di Makkah. Hidupnya penuh cinta, tapi juga syarat ujian. Bagaimana ia menjaga imannya di tengah badai kehidupan? Sebelum melanjutkan video ini, klik tombol like dan share. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan ke tanah suci Mekkah dan Madinah. Cahaya pagi di Makkah perlahan menyinari rumah penuh berkah, rumah seorang utusan mulia dari Makkah dan Khadijah radhiyallahu anha. Dari keluarga mulia ini lahirlah seorang putri pertama yang kelak menjadi saksi awal perjuangan Islam, Zainab binti seorang utusan mulia dari Makkah. Zainab lahir sekitar 10 tahun sebelum kenabian, sekitar tahun 600 M, di kota Makkah Al-Mukarramah. Saat itu Makkah adalah pusat perdagangan besar di Jazirah Arab. Kabilah Quraisy memiliki kehormatan menjaga Ka'bah, sehingga mereka disegani berbagai kabilah Arab. Zainab adalah putri sulung seorang utusan mulia dari Makkah dan Khadijah radhiyallahu anha. Sebagai anak pertama, kelahirannya membawa kebahagiaan besar bagi keluarga muda ini. Seorang utusan mulia dari Makkah kala itu berusia sekitar 30 tahun, sementara Khadijah sekitar 35 tahun. Nama Zainab diberikan oleh ibunya Khadijah. Dalam bahasa Arab, Zainab berarti perhiasan ayahnya atau keharuman bunga yang indah. Nama ini kelak benar-benar menggambarkan sosok Zainab. Penyejuk hati bagi Rasulullah, penuh kelembutan dan tabah menghadapi ujian. Zainab tumbuh menjadi gadis Quraisy yang anggun, sopan, dan berakhlak mulia. Kecantikannya tidak hanya dari wajah, tetapi terpancar dari kelembutan dan keteguhan iman yang ia warisi dari kedua orang tuanya. Ketika usia Zainab menginjak remaja akhir, banyak bangsawan Quraisy yang ingin meminangnya. Namun Khadijah dan Muhammad tidak terburu-buru menikahkan putri sulungnya. Di antara kerabat mereka, ada seorang pemuda bernama Abul Ash bin Rabi, anak dari Halah binti Khuwailid, saudara perempuan Khadijah. Dengan demikian, Abul Ash adalah sepupu Zainab. Abul Ash dikenal masyarakat Quraisy sebagai pemuda jujur, cerdas, dan pandai berdagang. Ia sering ikut dalam kafilah dagang ke Syam dan Yaman. Kaum Quraisy menghormatinya karena kejujurannya dalam berniaga, mirip dengan Muhammad SAW di masa muda. Kedekatan keluarga membuat pertunangan ini tidak sulit. Rasulullah dan Khadijah melihat Abul Ash sebagai pemuda yang pantas menjadi pendamping Zainab. Zainab kemudian menikah dengan Abul Ash dalam usia yang masih muda sebelum kenabian. Pernikahan itu berlangsung sederhana sesuai tradisi Quraisy. Tidak ada pesta megah, tidak ada berlebih-lebihan, namun penuh keberkahan. Dari pernikahan ini Allah menganugerahkan dua anak, Ali bin Abul Ash, seorang anak laki-laki namun meninggal saat masih kecil. Umamah binti Abul Ash, cucu kesayangan Rasulullah SAW, yang kelak sering digendong beliau bahkan saat sholat. Dan setelah wafatnya Fathimah, ia dirawat oleh Ali bin Abi Thalib. Kehidupan Zainab dan Abul Ash berjalan harmonis. Abul Ash menyayangi istrinya, sementara Zainab menjaga kehormatan rumah tangganya dengan penuh kesetiaan. Mereka hidup dalam suasana Quraisy yang masih penuh dengan jahiliyah, tetapi Zainab tumbuh dengan akhlak Islam yang tertanam sejak kecil. Meskipun Abul Ash saat itu belum memeluk Islam, ia bukan seorang yang memusuhi atau merendahkan istrinya. Ia tetap menghormati pilihan Zainab ketika kelak ayahnya diangkat menjadi nabi. Beberapa tahun setelah pernikahan mereka, wahyu pertama turun kepada Rasulullah SAW. Islam hadir membawa perubahan besar. Zainab, yang sejak kecil telah merasakan kejujuran dan akhlak ayahnya, langsung beriman tanpa ragu. Namun suaminya, Abul Ash, tidak mengikuti jejaknya. Ia tidak masuk Islam, bukan karena membenci, tetapi karena tekanan masyarakat Quraisy dan kedudukannya sebagai pedagang yang bergantung pada jaringan dagang mereka. Inilah awal ujian berat bagi Zainab. Sebagai seorang istri, ia tetap setia kepada suaminya. Sebagai seorang putri, ia teguh mengikuti agama ayahnya. Ia hidup di tengah dilema antara cinta rumah tangga dan panggilan iman. Meski berbeda keyakinan, Abul Ash tidak pernah menghalangi Zainab untuk menjalankan ibadahnya. Ia tidak pernah menekan, tidak pernah mencemooh. Sebaliknya, ia tetap menjadi suami yang setia, dan Zainab pun tetap menjadi istri yang penuh pengabdian. Kesabaran Zainab dalam menjalani keadaan ini menunjukkan keagungan akhlaknya. Ia menjadi teladan dalam menjaga kehormatan, kesetiaan, dan kelembutan meski hatinya diuji oleh jarak iman. Pernikahan Zainab dan Abul Ash bukan hanya sebuah ikatan keluarga, tetapi juga bagian dari sejarah dakwah Islam. Ia harus menanggung perasaan berat karena ayahnya dicaci, sementara suaminya tidak segera beriman. Namun di balik itu, kisah rumah tangga mereka menjadi pelajaran tentang kesabaran, cinta yang tulus, dan ujian iman yang harus dihadapi dengan tegar.
Pernikahan Zainab dan Abul Ash adalah awal dari perjalanan panjang penuh ujian. Di kemudian hari, perbedaan iman ini membawa mereka pada perpisahan yang menyayat hati, tetapi juga membuka jalan bagi kembalinya Abul Ash kepada kebenaran. Zainab tetap menjadi contoh istri yang setia dan putri yang berbakti. Sejarah mencatat bahwa kesabarannya inilah yang membuat namanya harum hingga kini. Setelah dakwah Islam semakin ditekan di Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Satu demi satu sahabat pergi, meninggalkan harta dan kampung halaman demi iman. Namun Zainab tidak bisa ikut hijrah. Suaminya Abul Ash bin Rabi belum masuk Islam dan memilih tetap tinggal di Makkah. Zainab sebagai istri setia bertahan di sisinya meski hatinya rindu ingin bersama ayah dan kaum muslimin di Madinah. Perpisahan itu menjadi ujian berat. Zainab harus memilih taat kepada suami yang masih musyrik atau meninggalkan rumah tangganya demi menyusul ayahnya. Dengan kesabaran ia tetap mendampingi Abul Ash meski setiap malam hatinya gelisah memikirkan Rasulullah dan umat Islam di Madinah. Tahun kedua hijrah, perang besar pertama terjadi, Perang Badar. Quraisy Makkah mengerahkan pasukan besar untuk menghadang kaum muslimin. Di antara barisan Quraisy ada nama Abul Ash bin Rabi, suami tercinta Zainab. Di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung kaum muslimin. Zainab berada di Makkah, hatinya diliputi kecemasan. Ia tidak ingin melihat suaminya berperang melawan ayahnya sendiri. Namun peperangan tak terhindarkan. Perang berlangsung sengit. Allah menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin. Pasukan Quraisy porak-poranda, banyak yang terbunuh, sebagian lainnya ditawan. Di antara tawanan itu ada Abul Ash bin Rabi, tebusan dengan kalung Khadijah. Ketika kabar itu sampai ke Makkah, Zainab merasa hatinya hancur. Suaminya ditawan oleh kaum muslimin di Madinah, sementara ia terjebak dalam dilema. Kaum Quraisy mengirim tebusan untuk membebaskan para tawanan. Zainab yang tidak memiliki banyak harta hanya memiliki satu barang paling berharga, kalung peninggalan ibunya, Khadijah binti Khuwailid. Dengan penuh haru, ia menyerahkan kalung itu sebagai tebusan bagi suaminya. Ketika kalung itu sampai di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengenalnya. Itu adalah kalung yang dahulu ia hadiahkan kepada Khadijah saat menikah dengannya. Melihat kalung itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Ingatan tentang Khadijah, istri tercinta yang telah wafat, hadir kembali. Suasana hening meliputi para sahabat. Akhirnya Rasulullah meminta para sahabat untuk membebaskan Abul Ash tanpa menuntut tebusan, dengan syarat Abul Ash harus mengizinkan Zainab menyusul ke Madinah. Setelah dibebaskan, Abul Ash kembali ke Makkah. Dengan berat hati ia menepati janjinya. Ia meminta Zainab bersiap untuk hijrah ke Madinah. Hari itu Zainab berangkat meninggalkan Makkah dengan penuh duka. Hatinya terbelah. Ia bahagia bisa berkumpul dengan ayahnya di Madinah, tetapi juga sedih harus berpisah dari suami yang sangat ia cintai. Namun kaum Quraisy tidak tinggal diam. Ketika Zainab dalam perjalanan hijrah, mereka menghadangnya. Seorang Quraisy bernama Habbar bin Aswad menikam unta yang ditunggangi Zainab. Ia jatuh, terluka parah, dan mengalami keguguran. Meski akhirnya berhasil melanjutkan perjalanan, luka itu membekas hingga bertahun-tahun. Sesampainya di Madinah, Rasulullah menyambut putrinya dengan pelukan haru. Beliau sangat sedih melihat penderitaan Zainab, tetapi juga bangga dengan keteguhan imannya. Perang Badar tidak hanya menjadi kemenangan pertama kaum muslimin, tetapi juga meninggalkan jejak luka di hati Zainab. Ia kehilangan kalung ibunya, terluka saat hijrah, dan harus berpisah dari suami yang ia cintai. Namun semua itu ia jalani dengan kesabaran luar biasa. Zainab tetap teguh menjaga iman, meski harus membayar mahal dengan air mata dan luka yang tidak pernah hilang. Setelah melalui cobaan berat dalam perjalanan hijrah, Zainab akhirnya tiba di Madinah. Luka yang dideritanya akibat diserang kaum Quraisy saat di perjalanan membuat tubuhnya lemah. Rasulullah menyambut putrinya dengan pelukan penuh kasih sayang. Tangis keduanya pecah, tangis rindu, tangis luka, sekaligus tangis syukur. Namun luka itu tidak mudah hilang. Zainab harus berjuang dengan sakitnya hingga bertahun-tahun. Meski demikian, ia tetap tegar mendampingi ayahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi bagian dari umat Islam di Madinah. Hari-hari Zainab di Madinah penuh dengan kesederhanaan. Ia tinggal di rumah yang sederhana, jauh dari kemewahan Makkah. Setiap hari, ia menyaksikan perkembangan Islam. Masjid yang semakin ramai, kaum muhajirin dan ansyar yang saling membantu, dan cahaya Islam yang kian bersinar. Namun di lubuk hatinya, ia tetap menyimpan kerinduan mendalam kepada suaminya, Abul Ash. Cinta itu tak pernah padam meski jarak dan keyakinan memisahkan mereka. Beberapa tahun setelah Perang Badar, sebuah kafilah Quraisy dalam perjalanan dagang menuju Syam disergap oleh kaum muslimin. Dalam rombongan itu ada Abul Ash. Ia berhasil melarikan diri dari penangkapan dan pada malam hari dengan penuh keberanian ia memasuki Madinah.
Diam-diam, ia mencari perlindungan di rumah Zainab. Saat pintu diketuk, Zainab mendapati sosok yang sangat ia rindukan, suaminya Abul Ash dalam keadaan lelah dan ketakutan. Dengan hati penuh cinta, Zainab segera memberikan perlindungan kepadanya. Keesokan paginya, di dalam masjid, Zainab berdiri dan menyatakan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bahwa ia telah memberikan perlindungan kepada Abul Ash. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati keputusan putrinya. Beliau berkata kepada para sahabat, "Demi Allah, kami tidak pernah menolak perlindungan yang diberikan putriku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar harta dagangan yang dibawa Abul Ash dikembalikan kepada pemiliknya di Makkah. Dengan penuh kejujuran, Abul Ash kembali ke Makkah, menyerahkan seluruh amanah dagang itu kepada para pemiliknya tanpa mengurangi sedikit pun. Setelah itu, ia berdiri di hadapan mereka dan menyatakan dengan lantang bahwa ia telah memeluk Islam. Kejujurannya membuat orang Quraisy terperangah. Mereka menyadari betapa mulianya akhlak Abul Ash. Setelah itu, ia segera kembali ke Madinah, menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Di Madinah, Abul Ash dipersatukan kembali dengan istrinya, Zainab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih merestui pernikahan mereka kembali tanpa akad baru karena pernikahan mereka sebelumnya sah dan tetap terjaga. Pertemuan itu menjadi momen haru. Zainab yang selama bertahun-tahun menanggung rindu, kini kembali bersama suaminya dalam ikatan iman yang sama. Air mata bahagia menghapus luka-luka lama. Meski akhirnya bersatu kembali dengan suaminya, kondisi Zainab tidak pernah benar-benar pulih dari luka yang ia derita saat hijrah. Tak lama setelah Abul Ash masuk Islam, Zainab jatuh sakit parah. Pada tahun ke-8 Hijriah, ia wafat dalam usia muda. Rasulullah turun langsung ke liang lahat putrinya dengan hati penuh duka, lalu menurunkan jasad putri sulungnya dengan penuh kelembutan. Kisah Zainab adalah kisah keteguhan hati seorang putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diuji dengan cinta, kesetiaan, dan penderitaan. Ia menjadi teladan kesabaran seorang istri, seorang anak, sekaligus seorang mukminah yang teguh pada imannya. Perjalanan hidupnya menunjukkan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebersamaan, tetapi juga tentang kesetiaan pada Allah meski harus melewati ujian yang berat. Kisah Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kisah kesetiaan seorang istri yang tetap berpegang pada iman meski harus berpisah dengan suaminya. Ia tidak pernah meninggalkan cintanya kepada Abul Ash, namun ia juga tidak pernah mengkhianati cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kesetiaannya menjadi bukti bahwa cinta sejati adalah cinta yang dibangun di atas iman. Sejak kecil, Zainab menyaksikan ayahnya dihina oleh kaum Quraisy. Setelah menikah, ia diuji dengan kenyataan pahit. Suaminya tidak memeluk Islam, sementara ayah dan kaum muslimin berhijrah. Penderitaan puncaknya terjadi saat ia diserang dalam perjalanan hijrah hingga terluka parah. Namun, Zainab tidak pernah menyesali pilihannya. Ia menerima setiap ujian dengan sabar, menjadikannya salah satu teladan kesabaran terbesar bagi kaum muslimah. Melalui kisah suaminya, Abul Ash, tersirat pula warisan dari Zainab. Dukungan dan doa tulus seorang istri akhirnya membuat Abul Ash kembali ke jalan iman. Kejujuran dan amanah Abul Ash dalam mengembalikan harta dagang Quraisy adalah bukti nyata pengaruh dakwah Islam yang hidup dalam keluarga Zainab. Zainab adalah cerminan perempuan yang taat kepada ayahnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setia kepada suaminya meski berbeda keyakinan untuk waktu yang panjang, sabar dalam penderitaan fisik dan batin, ikhlas meninggalkan dunia untuk menggapai keridaan Allah. Keteguhan imannya menjadi pelajaran berharga bagi setiap muslimah yang menghadapi cobaan rumah tangga, kesulitan hidup, atau rindu yang tak tertuntaskan. Meski Zainab wafat dalam usia muda, warisannya tetap hidup dalam sejarah Islam. Ia mengajarkan bahwa cinta tidak boleh mengalahkan iman. Ia mencontohkan bahwa kesetiaan dan kesabaran akan berbuah indah di sisi Allah. Ia meninggalkan jejak teladan yang diingat umat sepanjang masa. Kehidupan Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perjalanan cinta, kesabaran, dan keimanan. Dari rumah tangga di Makkah hingga hijrah ke Madinah, dari luka yang mendalam hingga pertemuan terakhir dengan suaminya dalam iman, semua terbingkai dalam kesucian hati seorang putri Nabi. Sejarah Zainab bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi cahaya abadi yang terus menuntun hati kaum muslimin dan muslimah hingga hari ini. Pertempuran besar itu bukan hanya menguji keberanian di medan perang, tapi juga hati seorang istri. Bagaimana Zainab menghadapi perpisahan penuh air mata? Barakallahu fikum.